biarkanlah aku di sini adalah Allah, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Di situ ada kata orang. Siapa orangnya Bapak Ibu? Orang itu bernama Al-Walid ibni Mughirah. Pernah dengar namanya? Pernah, alhamdulillah. Tahu ceritanya? Kalau sudah tahu ceritanya berhenti saya bercerita. Dan aku jadikan baginya Al-Walid ibni Mughirah ini harta benda yang banyak. Orang kaya sekali. Nanti kita tengok seperti apa kekayaan Al-Walid ibni Mughirah. Dan anak-anak yang selalu bersama dia, anaknya banyak sampai 16 orang. Karena di kota Mekah itu seseorang dihormati karena dua hal. Yang pertama karena hartanya banyak, yang kedua karena hartanya banyak. Apa? Karena hartanya banyak, yang kedua karena anaknya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Selama bulan suci Ramadan, pembahasan kita tentang kisah-kisah. Tetapi kisah yang kita akan sampaikan bukan kisah para nabi, karena kisah para nabi sudah disampaikan Ustaz Marhalim. Kisah-kisah yang kita ceritakan nantinya adalah kisah yang Allah sebutkan secara tersirat, sehingga ketika kita membaca firman Allah tersebut, barangkali kita belum memahami tentang apa ayat itu. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara umum Al-Quran itu isinya 3. Sepertiganya tentang tauhid, keimanan kepada Allah. Sepertiganya lagi tentang hukum-hukum. Sepertiganya lagi tentang kisah-kisah. Makanya Allah katakan kepada Rasulullah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul. Kami ceritakan kepada wahai Muhammad kisah-kisah para rasul dan kisah-kisah di zaman terdahulu. Karena ada kisah-kisah rasul, ada kisah-kisah selain rasul. Kisah itu paling banyak tentang kisah Bani Israel. Untuk apa Allah ceritakan kisah itu kepada Rasulullah? Linusabbitu bihi fuadak, agar hatimu menjadi tentram. Karena dengan ada kisah, ada pelajaran. Pelajaran itulah yang diambil untuk menjadi pegangan kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini kita akan berkisah tentang seorang tokoh yang hidup di kota Mekah. Orang ini luar biasa Bapak Ibu. Pengaruhnya luar biasa besar. Semua dia punya. Harta orang paling kaya, kedudukan orang yang dihormati, keturunan banyak, pintar, cerdas, menjadi panutan dan tempat bertanyanya orang-orang kafir Quraisy Makkah. Orang ini hampir saja masuk Islam. Andailah dia masuk Islam, maka barangkali seluruh penduduk kota Mekah itu masuk Islam. Bukan Umar bin Khattab Bapak Ibu, dia akhirnya tak masuk Islam. Bukan Hamzah, bukan Abu Jahal. Kira-kira siapa tokoh itu? Ada yang tahu siapa tokohnya? Abu Lahab bukan juga. Abu Talib bukan juga. Itulah yang akan kita bahas 45 menit ke depan. Kisah itu Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Mudaththir, mulai dari ayat yang ke-11 sampai 31. Ada sebuah kaidah di dalam Al-Quran. Apabila Allah mencela seseorang di dalam Al-Quran, maka selamanya tak akan dapat hidayah. Tetapi kalau tidak dicela di Al-Quran, sejahat apapun dia, ada kemungkinan dapat hidayah. Siapa yang dicela? Abu Lahab.
paman Nabi sendiri, masih hidup orangnya, sudah dicela oleh Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Jahal juga dicela di Al-Quran. Tetapi Abu Sufyan, Ikrimah tidak dicela di Al-Quran. Akhir hayatnya mereka ini menjadi pejuang Islam di masa Rasulullah wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. Siapa tokoh yang kita maksud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqalu in hadha illa sihrun yu'sar in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka mas saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil basar. Shadaqallahul azim. Artinya, biarkanlah aku di sini adalah Allah. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Di situ ada kata orang. Siapa orangnya Bapak Ibu? Orang itu bernama Al-Walid ibni Mughirah. Pernah dengar namanya? Pernah, alhamdulillah. Tahu ceritanya? Kalau sudah tahu ceritanya, berhenti saya bercerita. Dan aku jadikan baginya Al-Walid ibni Mughirah ini harta benda yang banyak, orang kaya sekali. Nanti kita tengok seperti apa kekayaan Al-Walid ibni Mughirah. Dan anak-anak yang selalu bersama dia, anaknya banyak sampai 16 orang. Karena di kota Mekah itu seseorang dihormati karena dua hal. Yang pertama karena hartanya banyak, yang kedua karena hartanya banyak. Apa? Karena hartanya banyak, yang kedua karena anaknya banyak. Karena zaman itu perang, siapa yang banyak pasukannya dia akan menang. Makanya Bapak Ibu, zaman itu perang tak pernah berhenti sampai Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi. Bahkan Rasulullah sampai ke kota Madinah, perang antara suku Aus dan Khazraj tak pernah berhenti sampai Rasul sampai di sana. Maka orang ini diberi keturunan yang begitu banyak. Lalu kemudian kata Allah, dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan. Rezekinya banyak, kekuasaannya juga besar, dan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya. Sudahlah banyak, ingin ditambah lagi menjadi banyak. Sekali-kali tidak, kata Allah, akan aku tambah. Karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memahayahkan. Nanti Al-Walid ini posisinya sulit sekali, antara beriman atau tidak beriman. Akhirnya dia lebih memilih tidak beriman. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Sebenarnya itu judulnya pagi ini, sebab terhalang dari hidayah. Akhirnya orang ini tidak jadi beriman. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Ini yang saya katakan tadi, Al-Quran mencela Al-Walid ibni Mughirah. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Dua kali Allah ulang untuk orang ini tentang kecelakaannya. Kemudian dia Al-Walid memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke neraka Sakor.
Tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor itu adalah pembakar kulit kepala manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terjemahan Al-Qur'an. Maka seperti saya sampaikan tadi, kalau kita baca terjemahan sekilas, barangkali kita tidak mengetahui cerita ayat tersebut. Lalu kita telusuri lebih jauh. Siapa sebenarnya Al-Walid ini? Dari segi nasab bagaimana? Al-Walid dari segi nasab adalah Al-Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Amr Al-Makhzumi Al-Quraisy. Orang Quraisy dari suku Mahzum, bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu Bapak Ibu bangsa yang paling mulia, bangsa yang paling terhormat di Jazirah Arab. Bahkan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy. Makanya kalau kita pelajari ulumul Quran, Al-Quran itu terdiri dari banyak bahasa. Bahasa Huzail, bahasa Quraisy. Yang paling mayoritas adalah bahasa Quraisy, karena itu bahasa yang paling indah. Nah, Nabi Muhammad itu pun dari bangsa Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir itu adalah bangsa Quraisy, nama lain daripada Quraisy. Maka artinya orang-orang Mursal itu banyak keturunan bangsa Quraisy. Nah, Al-Walid itu keturunan orang Quraisy. Al-Walid ibni Mughirah ini bukan saja dia yang hebat, saudara-saudaranya pun hebat. Di satu keluarga itu orang hebat semua. Ada satu saudaranya bernama Hisham ibni Mughirah, pemimpin Bani Makhzum dalam perang Harbul Fijar. Perang Harbul Fijar ini perang yang dulu Rasulullah pernah ikut ketika berusia 15 tahun. Saudara Al-Walid inilah menjadi pemimpinnya. Saudaranya yang lain bernama Al-Fatih ibni Mughirah, orang yang paling dermawan dari bangsa Arab. Saking dermawannya Al-Fatih ini, kalau ada para musafir yang datang ke Mekah, maka dia siapkanlah tempat tinggal gratis, free, tak ada berbayar, Pak. Karena begitulah orang Mekah. Siapa yang datang ke Mekah, maka akan ditarik minatnya, cari perhatiannya, supaya besok mereka datang lagi ke kota Mekah. Ada lagi saudara yang bernama Abu Huzaifah ibni Mughirah, seorang yang memberi bekal bagi musafir. Siapapun musafir yang datang ke kota Mekah dan singgah di tempatnya, dia beri bekal. Ada yang menyiapkan tempat, abangnya. Ada yang memberi bekal, adiknya yang bernama Abu Huzaifah. Ada satu lagi namanya Abu Umayyah ibni Mughirah, orang yang diberi juluki, orang yang berjulukan ketika peletakan Hajar Aswad, orang inilah yang menginisiasi siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena Hajar Aswad kan lepas dari tempatnya Bapak Ibu, disebabkan perang yang terus berkepanjangan. Maka kata saudaranya ini, yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Di situ Rasulullah berhasil pertama kali masuk, dan beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Artinya Al-Walid itu dia hebat, saudaranya pun orang hebat. Seperti apa kekayaan Al-Walid Bapak Ibu? Kekayaannya terbentang dari kota Mekah sampai ke Taif. Mekah, Taif, Pekanbaru, Subang. Punya kebun kurma, kebun anggur, lembah unta, lembah domba. Segala lembah dia punya Bapak Ibu. Andai ada lembah andai mungkin punya juga dia. Artinya orang ini kaya sekali, apapun dia miliki. Dan selain itu dia orang cerdas, orang yang pandai berpetata petiti, orang yang hebat dalam ilmu sastra. Bahkan seorang bapak yang hebat itu akan melahirkan generasi yang hebat. Siapa anaknya Al-Walid ibni Mughirah? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu anak dia Bapak Ibu. Tapi tentu hidayah itu menyasar orang yang mencarinya. Hidayah itu akan menghampiri orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya masuk Islam, tapi ayahnya tidak masuk Islam.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini dari segi nasab dan kedudukan Al-Walid di tengah masyarakat Mekah. Tempat orang bertanya apapun segala permasalahan. Sampailah suatu ketika di kota Mekah diutus Nabi Muhammad menjadi Rasul. Maka kota Mekah menjadi kacau. Kacaunya karena sebagian sudah menyembah Allah, sebagian masih menyembah patung. Sebagian sudah beriman, sebagiannya belum. Orang beriman dengan orang tak beriman takkan pernah sejalan. Maka suaminya sudah beriman, istri yang tak beriman berpisah. Anaknya sudah beriman, ayahnya belum beriman, maka anak meninggalkan ayahnya. Karena Islam itu hak dan batil, halal dan haram, jelas. Sementara orang kafir Quraisy itu mencampur adukan antara hak dan batil, halal dan haram. Maka keadaan semacam ini terus bertambah. Bahkan dari kalangan budak sekalipun tidak lagi hormat dengan tuannya. Suatu ketika Sumayyah ditanya oleh Abu Jahal, "Wahai Sumayyah, apakah saya tuanmu dengan kamu itu sama?" Sumayyah sudah mendengarkan ajaran Nabi Muhammad. Kata Sumayyah, "Iya wahai tuan, sama." Ketika dia dengar sama, maka marahlah Abu Jahal. "Kenapa kau katakan sama? Kita berbeda dari status, kau budak, saya orang merdeka, kau orang tak berpunya, saya orang kaya, kenapa sama?" Kata Sumayyah, karena di hadapan Allah itu semua manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah yang membuat pentolan-pentolan kota Mekah itu marah dengan ajaran Rasulullah. Yang semulanya ada kasta, kemudian menjadi setara. Terus begitu Bapak Ibu, Ibnu Mas'ud tidak lagi hormat kepada, tidak lagi tunduk, tidak lagi membungkuk ketika jumpa orang, karena memandang manusia itu sama. Biasanya Abu Bakar selalu ikut bermajlis di Darun Nadwah. Abu Bakar tak ikut lagi, karena Darun Nadwah membicarakan perkara haram, membicarakan kesyirikan dan sebagainya. Sementara Abu Bakar sudah memeluk Islam. Sampailah suatu ketika mereka sudah bingung, kalau biarkan keadaan Mekah begini terus, maka akan banyak orang yang terpengaruh dengan ajaran Muhammad, kata pendiri, kata orang-orang besar kota Mekah. Akhirnya mereka pun berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu semacam balai adat atau parlemen untuk memutuskan perkara-perkara. Berkumpullah mereka Bapak Ibu. Setelah berkumpul, disampaikanlah unek-uneknya, begini. Semua permasalahan kota Mekah itu diluapkan di sana, didengarkan oleh Al-Walid. Lalu kemudian kata Abu Jahal, "Wahai Al-Walid, sudah dengar engkau keluhan penduduk Mekah ini. Kita sebagai tokoh di sini sudah berkurang pengaruhnya. Kami berharap kepada engkau bahwasanya tolong temui Muhammad untuk bernegosiasi." Kenapa dia diminta Bapak Ibu? Karena dia orang yang hebat. Bahkan ada satu ayat Al-Quran, seandainya Al-Quran itu pun diturunkan atau seandainya diangkat menjadi seorang nabi, yang berhak jadi nabi itu cuma dua orang, Al-Walid ibni Mughirah, satu lagi orang penduduk kota Taif. Itulah yang seharusnya, karena mereka ini pintar, cerdas, terpandang, orang kaya, keturunan orang-orang baik. Begitu hebatnya Al-Walid ibni Mughirah. Sehingga kata Al-Walid, jadi apa yang harus aku sampaikan kepada Muhammad kalau aku bertemu nanti? Sampaikan kepadanya, tolong stop dakwah, tolong jangan diajarkan ajaran yang dia bawa. Cukup kita berpegang kepada ajaran moyang-moyang kita, kata Abu Jahal dan kawan-kawan. Kemudian setelah sepakat ditunjuk Al-Walid sebagai juru bicara untuk menyampaikan unek-uneknya, setelah beberapa lama Al-Walid pun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bertemulah Al-Walid. Kata Al-Walid kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kami penduduk kota Mekah sudah tahu ceritamu di kota Mekah ini. Engkau memisahkan anak antara ayah, memisahkan suami dengan istri, membodoh-bodohkan Tuhan kami, mengejek-ngejek Tuhan kami, mengatakan begini dan seterusnya. Ya Muhammad, bisakah kau berhenti berdakwah?" Berhenti Bapak Ibu. Bisakah berhenti wahai Muhammad kau berdakwah? Kalau kau mau berhenti, kami beri tawaran-tawaran. Biasanya begitulah senjata orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam itu. Tawaran pertama yang diberikan oleh Al-Walid, "Ya Muhammad, in kunta turidu malan."
seandainya engkau menginginkan harta, jama'na min amwalina, kami kumpulkan seluruh harta penduduk kota Mekah, aku berikan kepadamu. Tapi stop, please, tolong berhenti berdakwah. Jangan lagi sampaikan ajaranmu itu. Ini berarti Bapak Ibu sampaikan ke ketua Masjid Al-Furqan, mau tak Bapak menutup pengajian di Masjid Al-Furqan? Kasih duit 2 miliar. Mana pilih Pak? Hentikan pengajian atau dapat duit? Kan berat itu. Ustaz mau tak berhenti berdakwah Ustaz? Kami kasih duit. Mungkin sebagian Ustaz mau juga. Mau tak membela yang batil Ustaz? Kira-kira begitulah Pak. Pak Ustaz tetap pakai peci, pakai sorban, silakanlah. Serbannya mau serban Vespa, terserahlah. Nanti muncul di TV One nanti. Wah, saya terbayang sama Bapak Ibu. Aneh-aneh hanya pendapatnya. Mau tak begitu? Itu kata Al-Walid. Kalau kau mau, maka kami siapkan harta terbaik kami. Satu. Yang kedua kata Al-Walid, in kunta turidu malikan. Andai engkau ingin menjadi seorang raja di kota Mekah ini, malaknat, kami angkat engkau menjadi raja. Tapi tolong jangan lagi sampaikan ajaranmu itu. Bapak mau nak jadi gubernur Pak? Mau. Tapi program-program yang cenderung pada Islam jangan dibuat ya. Buat konser, buat ini, buat itu. Nanti kami sokong dengan dana yang besar. Mau tak Pak? Suaminya kalau tawarkan itu mau tak Bu? Serius lah. 2 miliar duitnya Pak. Seperiode. Kami angkat menjadi raja negeri kami ini, kata Al-Walid. 2 tawaran. Mungkin harta, kedudukan. Yang ketiga, in kunta turidu imra'atan. Andai engkau menginginkan seorang perempuan cantik, zawasnaka bi ajmali fatati Quraisyin, kami akan nikahkan engkau dengan perempuan tercantik dari bangsa Quraisy. Luar biasa Pak, tingguku bagi laki-laki parit tu Pak. Piting banyak, kedudukan dapik dulu, piting baru. Bagi laki-laki. Berat tu. Mau tak Muhammad ini? Terus ditawarkan, terus tawarkan. Setelah habislah tawaran demi tawaran yang disampaikan kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah katakan, kafaita ya Abul Walid, cukup wahai Abul Walid. Masih ada lagi yang ditawarkan? Kafaitu, cukup ya Muhammad. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Rasul tak banyak ngomong Bapak Ibu. Bacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Sampai ayat yang ke-14, 13 dan 14. Fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqatin 'adin wa thamud. Ya Muhammad, jika mereka itu berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Ketika Al-Walid mendengarkan ayat ini Bapak Ibu, menggigil dia, bergetar dia. Kenapa bergetar? Ada 2 alasannya. Yang pertama, Al-Walid tahu begitu indahnya susunan Al-Quran. Karena Al-Walid ini ahli sastra. Di kota Mekah itu Bapak Ibu berkembang ilmu sastra. Siapa yang paling bagus sastranya ditempelkan di dinding Ka'bah. Yang paling bagus tempelkan terus bergulir begitu. Ketika Al-Quran turun, maka ilmu-ilmu syair sastra itu jadi hambar. Muhammad itu tidak belajar seperti mereka. Makanya dibanggakan oleh orang Quraisy itu, si fulan menang. Ketika Al-Quran turun, semuanya dihambar. Itu yang membuat Al-Walid terkagum-kagum. Ada pun yang menggigil karena Allah sebutkan kisah kaum 'Ad dan kaum Thamud.
Kenapa kaum Ad, Bapak Ibu? Ada apa dengan kaum Ad dan Samud ini? Kaum yang diutus kepada bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud itu bergulir dari generasi ke generasi, dan mereka paham betul seperti apa pembangkangan kaum Ad dan akhir dari kehidupan mereka. Maka ditimpa bencana petir, mati seluruh kaum Ad ini. Kaum Ad itu, Bapak Ibu, kaum yang besar. Kalau dia menaklukkan satu negeri, cukup 5-7 orang saja diutus, karena kaum raksasa mereka ini. Jadi kalau mereka itu menjajah, tak perlu banyak-banyak. Nah, sehebat itu pun, maka Allah hancurkan kaum Ad itu dengan petir yang menimpa mereka. Dan Al-Walid paham betul cerita tentang kaum Ad, karena mereka bacakan ke anak-anak mereka. Ketika itu kata Al-Walid, Bapak Ibu, hasbuk, cukup wahai Muhammad, cukup wahai Muhammad. Akhirnya Al-Walid ini pun meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali ke Darun Nadwah parlemen tadi. Sesampai di sana, jumpalah dia dengan Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Dia tengoknya wajah Al-Walid, wih, makna lain nampak ini, tak cerah wajahnya. Semestinya tawanan itu kan membuat orang gembira. Ustaz Wandi mau nak kasih duit 1 miliar, pulang kan wajah cerah, Pak. Jumpa istri, ajak ke sana, banyak PT, banyak duit. Diangkat pula jadi gubernur kan, jadi menteri, mendadak angkat jadi menteri, walaupun keadaan sedang kacau, tiba-tiba jadi menteri. Balik ke rumah kan istri senang, Pak. Tapi ini Al-Walid tidak, wajahnya bermuka masam. Ditanya oleh Abu Jahal, diajak masuk, ayo kita masuk sini, coba sampaikan pidato terakhir di depan rakyat kita ini. Kata Abu Jahal, malah dia Abul Walid, apa yang terjadi pada Abu Walid? Ceritakanlah. Mulailah dia berbicara, Bapak Ibu. Wa madza aqul? Wahai saudaraku, apa yang harus aku katakan tentang Muhammad itu? Fa wallahi demi Allah, ma fikum rajulun a'lamu bi ash'ari minni. Tak ada satupun di antara kalian ini yang lebih hebat daripada saya dalam ilmu sastra. Ini menunjukkan Al-Walid itu orang cerdas, orang pintar. Wala a'lamu bi rajazin wala bi qasidatin. Ilmu qasidah, ilmu pantun, ilmu apalagi namanya itu, Pak Ibu, petata petiti. Ilmu-ilmu seperti itu tak ada yang lebih hebat dibanding saya. Wala a'lamu bi ash'aril jin. Dan seandainya ada syair kalangan jin, saya pun lebih hebat. Ada yang lebih hebat daripada syair jin, Bapak Ibu. Al-Walid itu dia katakan begitu, menunjukkan dia itu orang yang hebat di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra. Wallahi, dia bersumpah lagi 2 kali beliau bersumpah. Ma yusbihul ladzi yaqulu syai'an min hada. Apa yang aku pelajari selama ini, tak satu pun yang serupa dengan yang diucapkan Muhammad itu. Ini apa maknanya? Al-Walid kagum dengan Al-Quran. Hampir saja dia masuk Islam, Bapak Ibu. Orang masuk Islam itu diawali dari kekaguman dulu. Kagum dengan susunan bahasanya, kagum dengan maknanya, kagum dengan ilmu sastranya, luar biasa sekali. Apakah Al-Walid berhenti memuji Al-Quran, memuji Muhammad? Tidak. Kata Al-Walid, wallahi 3 kali dia bersumpah. Innala qawluhu alladhi yaqulu halawah. Sungguh apa yang diucapkan Muhammad itu manis. Di Al-Quran itu sebut manis sekali. Wa inna alaihi latalawa. Sungguh Al-Quran itu lezat kalau didengar. Makanya sampai hari ini kita tak pernah bosan baca Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau kita baca buku novel, bagus itu pun ceritanya, paling kuat kita menghatamkan 3-4 kali 10 kali. Tapi Al-Quran sampai hari ini kita tak pernah bosan bacanya. Semakin dibaca semakin nikmat, apalagi dengan suara yang indah sekali. Itulah yang disebutkan oleh Al-Walid, sangat indah sekali, sangat lezat, sangat manis Al-Quran itu. Lalu kemudian kata beliau, wa innahu lamusmirun a'la. Sungguh atasnya berbuah, muhdikun asfalah, akarnya begitu jauh ke dalam tanah. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Sesungguhnya Al-Quran itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Wa innahu la yaqtama ma tahtahu, dan menghantam seluruh yang ada di bawahnya. Apa maknanya ucapan Al-Walid ini? Kekaguman dengan
susunan-susunan ayat suci Al-Quran. Itu orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu, nggak beriman dia, tapi ketika mendengarkan Al-Quran kagum. Kau orang beriman, ketika mendengarkan Al-Quran tak ada kagum sama sekali. Berarti kan lebih kawat sebenarnya itu daripada Al-Walid ibni Al-Mughirah. Lalu kemudian Walid ingin lagi menyebutkan, terus ingin memuji-muji Al-Quran. Di stop oleh Abu Jahal tadi. Jangan lanjutkan. Kalau kau lanjutkan omongan kamu ini, maka nanti masyarakat Makkah akan masuk Islam. Bahaya. Akhirnya diamankanlah Al-Walid ini oleh Abu Jahal tadi. Disuruh pulang dulu. Nanti kita ngobrol di rumah sambil ngopi, tertarik, makan lontong pecel dan seterusnya. Lalu kemudian dia pun temui kaumnya. Kata Al-Walid, kata Abu Jahal kepada kaumnya, wahai kaumku, Al-Walid biar saya yang urus, kalian tenang saja. Di sini muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Abu Jahal itu berani mengucapkan kata-kata itu? Biar saya yang urus, tenang saja. Karena Abu Jahal itu satu kabilah dengan Al-Walid dari Bani Makhzum. Tadi kan Al-Walid ibni Mughirah bin Abdullah bin Amr Al-Makhzumi Al-Quraisy dari Bani Makhzum. Karena biasanya orang kalau satu marga lebih mudah ditenangkan. Marganya apa Pak? Oh, itu haraham semua, biasa ya urus. Pak Ketua, marganya apa? Biasanya kan kalau ada yang bermasalah satu marga itu kan biasanya itu satu marga. Batu bara. Ada orang sesama dari Sumbar, biar kami urusan. Itu satu daerah kami, satu banyak umum. Sesuku Caniago. Sesuku Caniago lebih mudah urusan. Biasanya begitu tuh Bapak Ibu. Orang Melayu mudah diurus oleh orang Melayu. Orang Batak sama orang Batak. Orang Minang sama orang Minang. Itulah kata Al-Walid. Biar saya yang urus. Al-Walid itu kata Abu Jahal. Maka tenanglah kaumnya ini. Kemudian Al-Walid pun sampai di rumah. Esok harinya Abu Jahal datang ke rumah. Disuruh duduk. Ya Abul Hakam. Panggilan Abu Jahal bagi penduduk Mekah Quraisy adalah Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Ya Abul Hakam, duduklah. Abul Hakam, Abu Jahal tak mau duduk. Minumlah, makanlah. Tak minum, tak makan. Akhirnya Al-Walid itu bertanya, ya Abul Hakam, ma'alak, kenapa engkau ini? Disuruh makan tak makan, disuruh minum tak minum, disuruh duduk tak duduk, kenapa engkau ini? Kata Abul Hakam, Abu Jahal tadi, ya Abul Walid, sesungguhnya kaummu saat ini sedang mengumpulkan harta untukmu. Ketika dia dengar kaumnya mengumpulkan harta untuknya, Al-Walid marah besar Bapak. Kok marah dia Pak? Karena zaman dulu kalau ada orang kaya dibantu oleh orang miskin, marah dia Pak. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada orang kaya dikasih bantuan, makin senang dia. Dulu tuh hinaan bagi dia kalau dia kaya, ada orang miskin. Karena orang kaya itu dia yang membantu terus begitu. Kata Abu Jahal, kenapa dia mengumpulkan harta untukku? Tak tahu kau wahai Abul Hakam, aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Kata Abu Jahal, begitulah sayangnya kaum kepada dibujuk oleh Abu Jahal tadi. Wahai Abul Walid, tolong ubah sikapmu itu. Kalau itu yang kau ucapkan, susah nanti kedudukan kita. Para budak-budak ini takkan menghormati kita lagi. Tolong engkau ubah sikapmu itu. Makanya kata Al-Quran tadi, sa'urhikuhu sa'uda. Kami buat Al-Walid itu dalam susah bersikap. Susah bersikap antara memilih kebenaran atau ikut kawan. Dia mengatakan Al-Quran itu benar-benar bukan perkataan manusia. Dia memuji keindahan Al-Quran, tetapi ini desakan kawan yang begitu dahsyat. Akhirnya Bapak Ibu merenunglah dia, innahu faqara wa qaddar faqutila kaifa qadar. Merenung karena dibisikkan terus oleh Abu Jahal tadi. Akhirnya kata Al-Walid, baiklah wahai kawanku. Disinilah petaka nih Bapak Ibu. Yang semulanya dia kagum dengan Al-Quran, berbalik membantah Al-Quran. Gara-gara siapa? Gara-gara teman.
Sahabat ini luar biasa Bapak Ibu. Ada orang awalnya baik, kemudian menjadi tidak baik. Karena firman itu kata Nabi, masalul jalisi salih wasu, perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang baik dan orang tak baik, kama salina fi khatir wa hamilil bis, seperti orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi. Ini perumpamaan. Orang yang menjual minyak wangi setidaknya kita akan kecipratan aroma wanginya. Berteman dengan orang yang pandai besi setidaknya baju kita akan bau asap. Ini perumpamaan teman orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Maka Al-Walid tadi kekeliruannya adalah salah dalam memilih kawan. Tapi keadaan sudah seperti itu. Akhirnya Al-Walid mengubah sikapnya. Baiklah wahai Abul Hakam sahabatku, aku akan ubah sikapku itu. Akhirnya besok dibuatlah pertemuan oleh Abu Jahal di balai adat Darun Nadwah. Setelah sampai di sana, Al-Walid pun berceramah lagi. Maka disinilah turun Al-Quran Bapak Ibu. Summa nazar, dia merenung. Summa abasa wa basar, dia bermuka masam dan merengut. Summa adbara wastakbar, dan berpaling serta bersikap sombong. Faqala, lalu dia mengatakan, in hada, sungguh Al-Quran ini sihir. Bayangkan Bapak Ibu, hebatnya bisikan kawan. Apa maknanya ini? Ada orang Pak, sebelum dia mendapatkan kedudukan itu baik sekali Pak. Baik sekali. Tapi nanti sudah jumpa dengan kawan-kawan itu, tak siapa pembisik di belakangnya, akhirnya orang ini menjadi tak baik. Sebenarnya tabiat dia itu baik Pak, karena dulunya baik. Tetapi karena dapat kawan yang sudah berbeda nuansa, sudah berbeda warna, dibisik kalau begini, dibisikkan begini, dibisikkan begini, akhirnya hidayah itu lewat dari Al-Walid ibni Al-Mughirah. Akhirnya dia mengatakan, in hadza illa sihru yuksar, ini adalah sihir yang memberi pengaruh dahsyat kepada penduduk kota Mekah. In hadza illa qaulul bashar, sungguh apa yang diucapkan Muhammad itu adalah perkataan manusia. Apa yang terjadi dengan Al-Walid? Dia menolak mentah-mentah Al-Quran disebabkan kepentingan kedudukan di kota Mekah. Akhirnya Al-Walid sauslihi sakor, Allah masukkan kelak ke neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Kata Allah, neraka yang tidak membiarkan dan membakar kulit kepala, yang di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Inilah kisahnya Bapak Ibu. Maka apa hikmah dari kisah Al-Walid ibni Mughirah ini? Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, sesungguhnya manusia itu pada dasarnya baik, punya hati yang baik. Tetapi karena ada pengaruh kiri dan kanan, orang yang baik itu menjadi tidak baik. Saya dulu Bapak Ibu punya kawan di pesantren, alim sekali, cepat ke masjid. 2006 kami berpisah karena pondok kami tutup. Akhirnya saya pindah ke kampung. Setelah 2008 saya ke Mesir, kemudian pulang 2013. Setelah itu bertemu lagi dengan dia. Maaf sekali, ini saya ceritakan. Ketika saya bertemu dengan dia, saat itu sedang terikat dengan narkoba. Sebenarnya dia nggak mau Pak, tapi ditawarkan oleh kawannya. Sekali ditawarkan, 2 kali ditawarkan, tak terpengaruh. Tapi karena sering kali ditawarkan, akhirnya dicoba juga. Dicobanya sekali gratis, 2 kali gratis, 3 kali, sampai 5 kali. Oh, nggak ada gratis lagi. Itu hanya pemancing saja. Sampai 5 kali akhirnya dibayar. Dia security. Akhirnya gajinya itu dibelikan untuk barang itu. Habis gajinya. Apa yang lakukannya kemudian? Dicuri uang emaknya. Habis harta emaknya itu. Sampai tak ada duit lagi sehingga tak bisa lagi mengkonsumsi barang tersebut, menggigil-gigil badan dia. Ini dia cerita ke saya. Kemudian ya karena tak bisa bayar, maka tak bisa mengkonsumsi. Ditinggalkanlah kawannya ini, dia pun menderita. Setengah tahun berpisah, qadarullah sembuh ini orang. Luar biasanya sembuh. Tapi setahun kemudian kawan itu datang lagi. Allah, kata maknya jangan berkawan dengan dia. Dia begini. Iya,
Nomor HP sudah dibuang, tak temui lagi. Tapi kawan itu terus memepet dia. Akhirnya terjatuh 2 kali ke lubang yang sama. Sampai sebelum menikah diperpilih oleh calon istrinya. Abang tetap seperti itu, kita batal nikah. Atau jadi nikah, tinggalkan itu. Akhirnya dia lebih memilih istrinya. Sejak saat itulah ini orang kawan saya selamat dari pengaruh teman. Maka sebenarnya Bapak Ibu, istri itu hebat itu. Hebatnya bapak-bapak itu karena ada istri yang hebat di belakangnya. Jadi jangan bangga dulu bapak-bapak hebat. Tak ada bini akan hebat awak pada bapak. Betul tak Bu? Sebenarnya itu. Jadi pengaruh istri, calon istrinya ini dia berpilihan. Akhirnya mau dia meninggalkan itu. Berkat ancaman calon istrinya itu. Jadi sekali ibu-ibu perlu juga mengancam. Abang tetap ke mall atau ke masjid? Contohnya apa? Nah ini yang dimaksud dari pengaruh kawan. Abang ikut mengaji atau tidak nih? Ada memang begitu orang Pak. Suaminya tak mau mengaji ketika itu di Pekanbaru. Suami tak mau mengaji. Kata istrinya, kalau abang tak mengaji macam mana kita nanti Bang? Nampaknya kita tak bersama lagi di surga nanti. Abang beda jalan. Abang masih cinta dengan adik atau tidak? Karena dia cinta betul dengan istrinya itu, terpaksalah suami ini mengaji. Sekali duduk gelisah, 2 kali duduk tak nyaman, 3 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Akhirnya mendapatkan kenikmatan menuntut ilmu. Sampai hari ini orang itu tak berhenti mengaji Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini karena apa? Pengaruh teman. Apakah teman seduduk ataupun teman dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua hikmahnya adalah al-walid ini tinggal di lingkungan yang kurang kondusif, sehingga hari-hari terus bertemu dengan orang-orang yang mengajaknya untuk berbuat kemungkaran. Andailah dia tinggalkan kawan-kawannya itu dan dia memilih jalan Rasulullah SAW, maka sudah pasti al-walid ini mendapatkan hidayah. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ternyata Al-Quran sampai hari ini dikagumi oleh seluruh manusia Bapak Ibu. Dikagumi. Pada suatu ketika lafaz azan, ada satu keluarga pelancong dari Eropa datang ke Timur Tengah, Uni Emirat Arab. Pas di mall, maka masuklah waktu zuhur. Kemudian azan pun dikumandangkan. Di Arab itu biasa begitu Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau di mall nanti ada azan. Lalu kemudian ketika azan dikumandangkan, satu anak kecil terperangah mendengarkan suara indahnya azan. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, ini suara apa?" Kata ayahnya, "Ini suara azan orang Islam." Dia tanya, "Ini suara apa? Kok indah sekali?" Ayahnya tak bisa jawab. Dia hanya jawab, "Itu suara azan orang Islam untuk memanggil untuk beribadah." Tapi sang anak yang hatinya itu masih bersih, dia terkagum dengan bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh muadzin tadi. Ini artinya Bapak Ibu, Al-Quran itu atau isi Al-Quran lebih hebat lagi daripada suara azan. Maka sampai hari ini yang mempelajari Al-Quran itu bukan saja orang Islam, non-Muslim itu mempelajari Al-Quran. Bahkan ada satu orang yang ingin meneliti Al-Quran, dan bahkan buku itu menjadi pegangan orang Islam. Namanya Mu'jam Al-Mufahros. Itu pembuatnya, penulisnya bukan orang Islam. Dia menyusun Al-Quran itu berdasarkan abjad. Kalau A, Ba, Tata, sudah. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan Al-Quran itu sangat hebat sekali. Dan yang keempat hikmahnya adalah Al-Quran itu kita tak pernah bosan membacanya. Semakin banyak kita baca, maka semakin lezat. Al-Quran memberikan ketenangan di dunia serta memberikan syafaat kelak di akhirat. Maka oleh karena itu Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini adalah suatu mukjizat yang luar biasa untuk Rasulullah yang diberikan kepada umatnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa senang membaca Al-Quran, dan kita cinta dengan Al-Quran serta mendapatkan kenikmatan, kelezatan Al-Quran yang kita baca. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka inilah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Al-Walid ibni Mughirah dari Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-11 sampai 31. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kita sampaikan.